pakai. Ya, air yang boleh kita pakai mandi, yang boleh kita pakai wudhu, yang mandi hadas besar kita boleh pakai wudhu. Kalau cuci piring itu nggak masuk tuh. Ya, tapi wudhu, mandi, cebok, ini 3 nih. Ya, 3 air ini yang bela, ya, 1 air yang akan kita pakai gunakan. Gimana kalau cuci baju? Boleh aja. Air bekas wudhu pun kalau masih bersih boleh pakai bakal cuci baju. Boleh nggak pakai cuci piring? Boleh pakai bakal cuci piring. Begitu ya. Jadi yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci secara zatnya dan dapat digunakan untuk bersuci. Ya, air yang suci belum kena apa-apa itu namanya air mutlak. Itu boleh dipakai buat bersuci. Air mutlak gimana sih? Air yang belum kena apa-apa. Kalau udah kena tangan kita, nanti ada babnya lagi. Nanti ada air yang model kedua, entah air mustakmal, entah air mutanajis. Gitu. Ini yang kadang-kadang gini, ngajinya cuma fikih, gue juga bisa, gitu. Gue mau males, soalnya yasinan doang, gue biasanya yasinan, gitu. Ya, ini perkara-perkara yang orang nganggap remeh, tapi pahalanya besar. Kita pengen gak masuk surga? Pengen gak masuk surga? Gue pengen. Kalau kita pengen masuk ke dalam surganya Allah, rajin-rajin masuk ke mana? Ke taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Ya, yaitu majelis ilmu. Raudhah min riyadil jannah. Majelis ilmu itu adalah taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering masuk ke taman surga, pasti kita bakal dirindui dalam surga. Nah, sekarang kita bahas nih tentang air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci secara zatnya, belum tercampur apapun, belum ada belum berubah baunya, belum berubah warnanya, belum berubah zatnya. Apa aja? Menurut Abi Suja ada 7 macam air mutlak. Di antaranya yang pertama adalah ya, air yang digunakan untuk bersuci ada 7 macam, Bu. Ya, air yang boleh kita gunakan untuk bersuci: mandi junub, mandi haid, mandi hadas, mandi nifas, mandi sholat Jumat, mandi biasa, wudu, ya. Terus cebok. Ini ada 7. Bagaimana, apa aja? Yang pertama, air suci mensucikan itu adalah air hujan. Ini air hujan nih. Ini air hujan. Itu air yang bisa menghancurkan beribu-ribu penyakit. Tapi kalau mandi hujan seharian bisa jebol juga, gitu. Jadi air hujan, air yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kalau kata ulama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sakit nggak sembuh-sembuh. Enggak hujan-hujan. Hujan pertama jangan dari gerocokan, Bu. Jangan dari genteng. Kalau dari genteng cek kucing mulu. Ya, kita mandi, gak tahu di sini pada nempel. Udah lama nggak hujan, sampah ada di kepala kita tuh. Ya kan, sampah ada di kepala kita, tuh kucing yang kering. Ya kan pada nempel. Jadi jangan. Tapi kalau kita pengen disembuh, pengen apa itu namanya, ngebersihin diri kita, mandi di waktu hujan pertama. Ya, waktu hujan pertama, cuman jangan digelocokkan, di hujan langsung tuh. Bahkan di dalam riwayat Imam Syafi'i dijelaskan di dalam Al-Quran, itu ada satu ayat yang menerangkan kalau udah lama nggak punya anak, udah lama nikah nggak punya anak. Kata Imam Syafi'i di dalam Quran ada tuh, saya lupa ayatnya. Ada dianjurkan kita mandi hujan bareng. Selama berapa? 40 hari. 40 kali kita disuruh mandi hujan. Mandi hujan bareng ketika hujan turun, apalagi hujan pertama. Mandi hujan bareng sampai basah kuyup. Itu bakal menyuburkan daripada apa? Menyuburkan daripada semua saraf-saraf kita. Bahkan dalam kitab Imam Syafi'i dikatakan dapat menyuburkan rahim kita.
Ya tadi ada tersendat-sendat, kita punya penyakit dan berbagai macam penyakit di dalam badan kita. Walaupun kita kelihatan sehat, tapi kita nggak tahu dalamannya. Ya, motor bagus, motor Ninja. Gak taunya dalamannya, waduh, olinya belum diganti, minyak remnya habis, ya kan? Rantainya udah karatan. Wah, kita nggak tahu tuh. Itu pakai copot, wah, sama aja. Makanya air hujan sangat bagus nih, air hujan. Air hujan sangat bagus. Kata siapa? Kata ulama kita. Yang kedua, air laut. Air laut. Ini air laut, air yang bisa kita digunakan untuk mandi bersuci. Kalau habis mandi dari laut, nggak mandi lagi bisa boleh, langsung sholat. Man pasir mulu, begitu. Ya. Kalau habis mandi dari laut, ntar kapan-kapan kita berangkat ke Pulau Seribu, kalau mandi nggak ada pasirnya. Di Pulau Seribu kita mandi berenang, airnya bening. Kita bangun dari berenang, kita nggak ada pasirnya kecuali main di pantai. Tapi kalau kita snorkeling snorkeling, ya Arya juga paham juga ya. Kata Arya keliling-keliling hari itu. Dia nggak paham juga. Ya snorkeling, kalau kata orang Gampret bilang snorkeling, main dari atas kapal, berenang langsung lihat ikan tuh lagi pada ngobak tuh di akuarium. Jadi laut langsung ikan laut, snorkeling pakai itu kacamata, ya di kepala kita diikat, sini ada gelembung-gelembung, ya. Snorkeling itu nggak ada pasir itu badan kita. Dan kita habis mandi, habis berenang begitu, kita mandi lagi, kita ambil gayung dari atas kapal, kita berenang tuh, mandi tuh, bersih. Mau mandi hadas besar ke, mau mandi head ke, mau mandi nifas ke, mau mandi junub ke, itu diperbolehkan pakai laut. Pakai air laut diperbolehkan. Ya, karena air laut suci, mensucikan. Habis kita dari laut, kita ganti baju, langsung sholat asar, langsung sholat johor, nggak pakai bilasan lagi di kamar mandi, boleh nggak? Boleh, karena air itu termasuk air suci. Ya, air laut bisa nggak buat wudhu? Boleh, asalnya boleh. Bisa nggak buat minum? Bisa kalau doyan, gitu doang. Ya, laut ada yang asin, ada yang kagak. Kalau lempengan di tengah nggak asin tuh airnya tuh. Laut. Tapi kalau laut kalau airnya di pinggir-pinggir itu asin. Ya, air laut makin di tengah makin dalam dia nggak asin. Ya, jadi nggak asin. Jadi air laut. Yang kedua air sungai. Air sungai. Ntar kita jalan-jalan ke puncak ada kali tuh. Kalau di Bogor ada kali kan, ada batu-batunya gede, ada kali. Ya walaupun di ujung kita di sini mandi, di ujung lagi buang air besar. Kan ada tuh. Di kita mandi di sini nih. Jalan di sono di bawah di belakang batu ternyata ada orang lagi ngumpet sambil mules cuman. Ada orang lagi ngumpet sambil mules. Kita berenang, kita mandi di sini nih beramai-ramai, ya kan? Gitu. Itu saya pernah ngerasain tuh di Bogor tuh. Ya di daerah Cilangkap. Ketika saya lagi mandi, enak banget lagi mandi nih. Wah, udah mandi. Pas saya tengok sono, wah ternyata di sono lagi pada ngumpet di serang Belanda gitu ya. Jadi itu boleh nggak? Boleh nggak kita pakai bakal wudhu? Boleh, karena airnya mengalir. Air sungai termasuk air suci, mensucikan. Karena airnya banyak, lebih dari 2 kurang dan lebih ngalir. Jadi air sungai, kalau kata kita itu bahasa sungai, bahasa halus. Kalau kayak kita air kali, cuman jangan kali-kali Jakarta. Kalau kali-kali Jakarta nanti namanya air najis. Kenapa? Udah terkontaminasi dengan berbagai macam limbah. Wah, baunya udah nggak sedap. Ya, ketika kita berenang di situ, mandi di situ, nah ketika ini ya ini dia ngomong Jerman aja bertiga. Kita lagi jelasin air, bentar main air tenang. Ya kan mau ke laut ya, kita ke laut kita ya. Dengerin makanya. Air laut, air sungai, lalu air sumur. Karena di sini udah gak ada sumur ya saudara. Ada air keran. Nggak ada, adanya air keran kalau di tempat di Cipinang masih ada sumur satu tuh, ya yang belum digusur, sumur kerek. Wah, dulu kalau mau mandi nimba, dulu nenek saya itu nimba. Kerek. Apalagi kalau setengah 12, waduh, itu air dinginnya luar biasa. Kalau udah jam 12 ke atas tuh mandi pakai sumur kerek, airnya dingin banget. Langsung bisa kita minum, enak banget di tenggorokan. Ya, kalau batuk-batuk, apalagi mohon maaf batuknya kering terus keluar darah.
gara-gara di sininya luka. Kata nenek saya tuh, minum air sumur tuh. Lu ngerek tuh ntar 2:30. Itu kalau enggak sebelum subuh lu kerek tuh air sumur, lu nenepin dulu bentaran. Minum tuh jangan sember, udah lupin. Waduh, kalau sember bisa kembung. Jadi sakit tenggorokannya sembuh, sakit perut. Jadi ambil segelas minum. Ya, baca sholat, baca bismillah tuh. Obatnya begitu. Jadi air ternyata ketika kita baca fikihnya, itu air sumur, air suci mensucikan dan boleh buat minum, buat wudu, dan apalagi buat mandi. Yang ketiga, air sumber mata air. Yang keempat, air salju. Waduh, ini air salju nggak ada di sini nih. Ya, nggak ada. Kalau kita suatu saat kita berangkat ke Amerika, ya kan, tengokin keponakan di sana Amerika. Ya, jadi kita kena ada air salju tuh, ada hujan salju, air salju itu air suci tuh. Ya, yang kan di sini termasuk juga air es. Air es nggak boleh nih, air es. Kalau hujan es boleh, tapi kalau air es di kulkas nggak boleh. Ya, air es di kulkas nggak boleh. Itu namanya air suci mensucikan atau air mutlak yang boleh kita pakai. Nah, pertanyaannya kalau air kita cuma seember, ya waktu kita masih sampai jam 9 ya. Ya, air kita cuma seember. Nah, ternyata kita harus mandi wajib, mandi hadas besar. Waktu udah mau subuh, bagaimana caranya tuh? Pala doang dibasahin doang. Ya, pala doang dibasahin nggak sah. Muka doang dibasahin nggak sah. Bagaimana caranya? Harus lebih tinggi daripada badan kita, sehingga air yang masuk yang udah menyentuh tubuh kita nggak menetes lagi ke ember tersebut. Kalau menyentuh lagi ke ember tersebut, nanti air namanya air muntah najis atau air mustakmal. Bukan muntah najis, kalau muntah najis kena najis. Ini atau air mustakmal. Mustakmal itu air yang udah kena air dosa, tapi kagak boleh tuh. Kita wudhu bukannya bersihin kotoran, tapi air dosa. Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, cucunya Nabi, ketika cicitnya Nabi ketika wudhu nangis. Kenapa? Yang dikeluarkan, yang dialirin dari tangan kita membasuh tangan. Jadi kita lagi ngampunin dosa kita, kata Imam Ali. Makanya wudhu biar benar tuh. Ya, nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia dalam hati. Ya Allah, ampuni dosa yang ada di tangan kanan saya. Lagi ngebasuh tangan kiri, ya Allah, ampunin dosa yang ada di tangan kiri saya. Lagi kumur-kumur 2 kali, 3 kalinya pakai jari, Bu. Gua kumur-kumur, buang, jangan disembur. Ya, buang biar ada sisaan di mulut kita. Dilepeh. Kalau jangan begitu, jangan. Ini cara udah yang benar begini. Dilepas tuh, dilepeh. 3 kali, yang ketiga pakai ini bersiwak namanya. Kalau kita nggak punya siwak, pakai jari, digituin tuh. Pakai tangan kita, jangan pakai tangan saudara, jangan. Nggak boleh, nggak boleh. Pakai tangan orang boleh, pakai tangan kita boleh. Dan pakai tangan kita tuh gituin. 1, 2, 3 nih beginian. Ini sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah wudu. Habis wudu, ya Allah, di dalam wudu ketiga, ya Allah, dalam hati ngomong, ya Allah, ampunin dosa yang ada di mulut saya. Begitu banyak dosa ini mulut. Mulut paling banyak dosa, ada 2 yang paling banyak. Mulut sama hati. Tangan mengikut, kaki mengikut, tapi mulut sama hati nih. Kadang-kadang mulut sama hati nggak sejalan. Mulut ngomong begini, hati pengen jalan ke sono. Hati pengen ngaji, hujan-hujan, mulut bilang gak ada gue segan, gitu tuh. Ya, gara-gara hujan doang. Ya, giliran ada biduan datang, waduh. Biar kata hujan-hujan geledek sambil petir, berdua, tetap ya ntar juga berhenti, begitu tuh. Ya kan kalau ngaji ya, hujan dan malas ngaji lah, gitu. Ya, jadi air begitu tuh. Ya, air yang buat wudu. Nah, itu air wudu itu. Bagaimana caranya? Jangan sampai netes lagi. Netes ketika kita basuh muka, ya Allah, ampuni dosa yang ada di muka saya. Basuh rambut, ya Allah, ampuni dosa yang ada di kepala saya, ya Allah. Ya, ampuni dosa, ya, ampuni dosa, ya Allah, semuanya sampai kaki, ya Allah, ampuni dosa di kaki kanan saya, ampuni dosa di kaki kiri ke saya. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, baru nggak pakai doa-doanya, kita nggak hafal. Ya, dan air itu adalah air mutlak yang boleh, air suci mensucikan yang boleh dibuat mensuci. Ya, siapkan pertanyaan, yang nggak paham silakan bertanya, jangan malu-malu, Bu. Ya. Yang kedua,
air musyammas. Air musyammas adalah air yang telah dipanaskan di bawah terik matahari dengan menggunakan wadah logam atau wadah kuningan kecuali emas dan perak seperti besi dan baja. Gitu. Ya. Air ini nggak boleh tuh. Air ini tidak boleh dipakai untuk bersuci apalagi berwudu. Karena apa? Menyebabkan makruh. Ya, karena takut mengandung daripada berbagai macam penyakit di wadah atau tempat air tersebut. Makanya kalau ada orang beli toren yang seng boy, karena ada toren yang seng ya saudara, ditaruh di atas, taruhnya di genteng, itu airnya jadi air musammas, nggak boleh buat mandi. panas. Kenapa? Air tersebut sudah tercampur atau dipanggang secara tidak langsung atau secara langsung dengan terik matahari. Air musammas adalah air yang dipanaskan ya di bawah terik matahari. Kita punya ember, kita punya panci dari aluminium. Kita taruh gede banget panci kita, yang kan muat 40 anak orang mah gitu. Ya, nah, airnya kan banyak namanya. Bisa nggak buat mandi? Ya bisa, tapi adanya di tengah-tengah lapangan. Ya, ditaruhnya di tengah-tengah lapangan dan di bawah terik matahari, sehingga air tersebut jadi panas. Walaupun udah dingin lagi, tapi air tersebut makruh untuk digunakan untuk mandi dan untuk digunakan untuk kita berwudu. Gitu. Ya, namanya yang kedua air musammas, air yang dijemur sama matahari gitu tuh. Nggak boleh tuh, karena apa? Takutnya mengandung gatal-gatal, penyakit kulit, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Bahkan makruh, ya. Kita berwudu sama air panas yang dipanaskan dengan matahari itu makruh. Ya, suatu saat kita ke Mekah, di Mekah ada air panas, ada air dingin Ibu Haji. Ya kan? Di Mekah ada air panas, ada air dingin. Kalau dia pakai mesin boleh. Tapi kalau dia pakai air energi matahari itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Namanya air musammas namanya. Dan yang ketiga air mustakmal atau mughayyar atau mutaghayyar. Air yang diklarifikasi di dalam hukum suci secara materinya namun tidak dapat digunakan untuk bersuci. Ini air mustakmal. Air mustakmal apa? Air yang udah kita bekas pakai wudu. Air yang udah kita bakal kena cipratan, kita mandi wajib, mandi hadas besar. Kita ada caranya lagi tuh. Mandi hadas besar bagaimana perempuan, bagaimana laki, ada macam-macam. Ini air dulu. Namanya air mustakmal. Kita wudu. Ya, buka keran. Ini di bawah kita ada ember. Ya, di bawah kita ada ember. Kita lagi wudu. Air wudunya nyemplung ke ember. Itu air yang di ember namanya air mustakmal. Walaupun tidak berubah wujudnya, nggak berubah baunya, nggak berubah warnanya, jadi air mustakmal atau mutaghayyar. Kenapa? Karena air tersebut sudah ada banyak dosanya itu yang sudah dirontokkan ketika kita berwudu dan kita mandi wajib. Ya, itu namanya air mustakmal. Kalau kita punya kolam gede lebih daripada 2 kula, berapa 2 kula ukurannya? Kurang lebih 2 meter. ya 2 meter 2 meter. Ke sono 2 meter, ke sini 2 meter, ke sini 2 meter, dalamnya 2 meter. Atau enggak 180 secara penuh. Itu boleh. Air tersebut jatuh lagi ke situ enggak jadi air mustakmal. Kalau di dalam bikinya ukurannya lebih dari 2 kula. Apa 2 kula itu? Kurang lebih ada nggak kalau 2 meter 200 liter? 1000 meter, 1000 liter. 1000 liter. 1000 liter, Bu. 1000 liter, 1000 beginian, sebukan tuh. Pakai gayung. Ya, kalau cuma 1 2 ya mandi kayak capung cebok cuma 3 gayung. Ya, ntar mandi lagi 3 hari lagi gitu. Ya. Jadi kalau kita punya kolam besar, lalu kita mandi, airnya nyemplung lagi ke situ. Tapi kolamnya besar lebih daripada 2 kula, maka air tersebut nggak jadi mustakmal. Karena apa? Lebih dari 2 kula. Kalau kurang dari 2 kula, ember, tempayan itu kurang dari 2 kula. Kurang daripada 1000 liter. Ya, 1000 liter segalon, kurang tuh. Karena segalon 19 liter. Kalau 1000 liter berapa tuh? 100 galon. Nah, mandi 100 galon itu. Nah, itu airnya tidak jadi air mustakmal. Nah, kalau nggak cukup. Ya 100 galon kan? Kalau segalon nggak cukup. Ya segalon 19 liter.
100 galon, namanya air mustakmal. Ntar jatuhnya air mustakmal, air yang sudah kena cipratan wudhu kita, cipratan mandi kita, itu kita nggak boleh pakai mandi tuh. Ya nggak boleh pakai mandi lagi. Kita lagi mandi hadas besar, ya pakai selang atau enggak pakai shower, kalau enggak pakai gayung digerocokin gitu. Ditadangin, diceblugin, ditadangin, diceblugin. Airnya netes ke ember yang bawah. Kita cebok nggak boleh begitu. Kita yang mandi lagi pakai gitu, ngebilasin nggak boleh tuh. Karena air tersebut walaupun sudah belum berubah warnanya, belum berubah rasanya, belum berubah baunya, tapi kurang dari 2 pula air tersebut menjadi air mustakmal. Ya? Kalau digantung nggak? Nah, kalau digantung kan kagak menyentuh. Makanya kalau kita cuma punya air seember-embernya, Gantung. ya kan? Lobangin. Boleh tuh. Kalau orang dulu nenek saya bilang padasan. Iya. Ya sudah. Padasan. Pakai padasan. Dulu pakai ada sumur kerek, ada bekas apa sih namanya, kayak kendi gitu. Di tempat nenek saya tuh Cipinang masih ada kayak bekas kendi. Jadi itu kosong. Kalau kita mau mandi itu ada ini Bu, ada tutupan gitu. Tempayan tuh. Kayak tempayan, ada tutupannya yang lubang kecil di bawah. Jadi kita kerek, kita masukin di situ, ntar kita buka tuh kalau wudhu atau enggak mau mandi. Ya, jadi namanya air mustakmal. Kalau kita punya air seember-embernya, sekali lagi nih, punya air seember-embernya, kita mau mandi, air ternyata mesinnya mati. Punya air seember-embernya, kita punya hadas besar, ya. Semalam lagi lari-larian ke mana tuh, lubang buaya gitu, ya. Ternyata keringetan. Nah, besok kita punya hadas, ternyata azan subuh. Mau subuh atau enggak kita kesiangan. Lantaran kita capek, kita kesiangan bangun jam 5.15. Sekarang subuh kurang lebih jam 4.18. Ya, jam 4.20. Nah, jam 5.15 ternyata kita kesiangan. Kita mau mandi, mau sholat subuh. Sedangkan air cuma seember-embernya, air yang suci mensucikan, kita habis tadangin semalam, kita tutupin. Gitu. Gimana caranya? Diangkat, dinaikin di tempat yang lebih tinggi. Gantung. Nah, jangan dibocorin, kita gayung pakai sendok. Pakai gayung pakai sendok gitu. Kita sendok pakai gayung gitu, kita blok jer gitu, ya. Sehingga nggak netes lagi di situ tuh. Enggak, jadi jauh. Ini begini nih, ini gayung nih. Ini kan lubangnya gayung nih. Jangan ditempelin ke gayung. Jadi begitu. Ini kan yang bulatnya nih, ya kan? Panjang. Panjang begitu tuh. Bisa segini kita deh. Seleher kita tuh kalau bisa. Nah, yang kedua, bagaimana caranya kalau kita kuat angkat tuh ember 3 kali basuhan. Ambil, ratain tuh kepala. Kalau enggak kanan dulu boleh, kepala dulu boleh. Taruh jauhan, diratain. Karena mandi hadas besar cuma 2 syaratnya. Yang pertama adalah mengalirnya air, ya. Biar kita sampoan 17 kali, kalau airnya nggak mengalir, itu nggak bakalan bisa. Bahkan tidak sah tuh kita punya mandi. Ini belajar kikinya nih, ya. Yang kedua niat. Airnya mengalir, pakai shower, pakai selang, pakai ini, tapi nggak niat, nggak sah. Niatnya di mana? Diucapin apa? Di dalam hati. Terus kalau yang namanya keramas, yang namanya pakai sabun, yang namanya kita pakai gosok gigi, itu setelah kita mandi wajib. Setelah kita mandi yang wajib. Pakai sabun sunnah hukumnya. Jangan sabun dulu baru kita mandi, jangan, salah itu namanya itu. Itu salah tuh. Mandi dulu. Ya kita punya perempuan tuh kan punya rambut banyak tuh, digecek, diratain, diuyel-uyel. Plok. Sampai ini punya kulit rambut masuk, sampai kena kulit rambut. Rambutnya panjang sampai segini. Ininya ditarik semua tuh. Set, dikedepanin, ya kan? Dibasahin. Jangan sampai satu helai tidak kena air mandi. Itu tidak sah kita punya mandi. Kalau mandinya nggak sah, wudunya nggak sah. Kalau wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Semuanya mardud, semuanya ditolak, tak diterima. Ini makanya seperti itu. Ini kita belum belajar bab itu, bab mandi belum. Tapi kita belajar bab air.
Setelah air mustakmal, ya, namanya air mutaghayyir, air yang telah berubah salah satu sifatnya. Nih ada dua, air mustakmal sama air mutaghayyir. Air mustakmal belum berubah warnanya, belum berubah zatnya, rasanya, belum berubah baunya. Tapi kalau air mutaghayyir, air yang telah berubah salah satu sifatnya, baik warnanya, baunya, dan rasanya, itu tetap udah nggak boleh. Ya, tiba-tiba kita mau mandi, air kita jadi warna hijau, sedangkan dari keran warnanya bening. Besok kita mandi jadi warna hijau, baunya bau lumut. Nah, itu nggak boleh tuh. Namanya air mutaghayyir. Ya. Atau air, kita punya air 2 kulah. Pas 2 kulah kita punya air. Tapi kejatuhan ini, ya bisa.